Soal pertama, hitunglah nilai fungsi Euler dari bilangan 729 sesuai dengan teorema 8.1. Jika P suatu bilangan prima dan K suatu bilangan positif, maka fungsi Euler P pangkat K sama dengan P pangkat K kurangi 1 dikali P kurangi 1. Selanjutnya kita akan mengubah bilangan 729 ke dalam bentuk P pangkat K, P bilangan prima, dan K suatu bilangan positif, yaitu fungsi Euler 729 sama dengan fungsi Euler 3 pangkat 6. Selanjutnya, kita memasukkannya ke dalam rumus di atas, yaitu fungsi Euler 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 1 dikali 3 kurangi 1 sama dengan 3 pangkat 5 dikali 2. 3 pangkat 5 sama dengan 243 dikali 2 sama dengan 486. Jadi, si Euler dari bilangan 729 adalah 486. Soal nomor 2. Buktikan bahwa nilai dari fungsi Euler 105 adalah bilangan genap. Langkah pertama, kita mencari faktorisasi prima dari 105, yaitu 3 dikali 5 dikali 7. Selanjutnya, gunakan rumus fungsi Euler di teorema 8.4, yaitu Euler n sama dengan n kali 1 min 1 per P1 dikali 1 min 1 per P2 sampai dikali 1 min 1 per PK. Maka fungsi Euler dari 105 sama dengan 105 dikali 1 min 1 per 3 dikali 1 min 1 per 5 dikali 1 min 1 per 7 sama dengan 105 dikali 2 per 3 dikali 4 per 5 dikali 6 per 7. Sederhanakan menjadi 2 kali 4 kali 6 sama dengan 48. Jadi nilai fungsi Euler dari 105 sama dengan 48. Dan 48 adalah bilangan genap. Soal yang ketiga yaitu tentukan angka terakhir dari 13 pangkat 2023 dengan teorema Euler. Perlu kita ketahui bahwasannya angka terakhir dari suatu bilangan merupakan sisa bagi bilangan tersebut dengan 10, sehingga soal ini itu sama dengan mencari hasil dari 13 pangkat 2023 modulo 10. Nah, syarat untuk menggunakan teorema Euler yaitu A dan M-nya itu harus saling prima. Karena 13 dan 10 ini saling prima, maka kita dapat menggunakan teorema Euler. Nah, langkah selanjutnya kita perlu mencari Euler dari 10. Itu dengan mencari faktor prima dari 10, yaitu 2 dan 5, sehingga kita dapat menggunakan rumus fungsi Euler, yaitu 2 min 1 dikali 5 min 1 sama dengan 4. Dan teorema Euler ini menyatakan jika A dan M ini saling prima, maka A pangkat Euler M kongruen 1 modulo M. Karena 13 dan 10 ini saling prima, maka 13 pangkat 4 kongruen 1 modulo 10. Nah, kemudian kita ubah pangkat
yaitu 2023 ini kita ubah menjadi 4 dikali 505 ditambah 3, sehingga dapat kita tuliskan 13 pangkat 4 dikali 505 dikali 13 pangkat 3 modulo 10. Nah, 13 pangkat 4 tadi bisa kita ubah menjadi 1, sehingga dapat kita tuliskan 13 pangkat 2023 itu kongruen dengan 1 pangkat 505 dikali 13 pangkat 3 modulo 10. Kemudian kita cari hasil dari 13 pangkat 3, yaitu 2197. Maka dapat kita tuliskan 2197 modulo 10. Hasilnya adalah 7, sehingga angka terakhir dari 13 pangkat 2023 adalah 7. Keempat adalah buktikan teorema dari 8.6 untuk N sama dengan 20. Seperti yang kita ketahui, teorema 8.6 berisi bahwa untuk setiap bilangan bulat positif N, maka jumlah dari pi T untuk semua T yang merupakan pembagi dari N sama dengan N. Nah, maka dari itu, pertama-tama kita akan mencari pembagi positif dari 20. Pembagi positif dari 20 ada 1, 2, 4, 5, 10, dan juga 20. Yang kedua, kita perlu mencari pi dari tiap pembagi-pembagi tersebut. Pi 1 ada 1, yakni bilangan itu sendiri. Pi 2 ada 1, yakni angka 1. Pi 4 ada 2, yakni angka 1 dan juga angka 3. Pi 5 ada 4, yakni angka 1, 2, 3, dan juga 4. Pi dari 10 juga ada 4, yakni angka 1, 3, 7, 9. Pi dari 20 ada 8, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, dan juga 19. Nah, langkah yang terakhir kita perlu menjumlahkan semua dari elemen tiap-tiap pi, yakni 1 ditambah 1, ditambah 2, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 8, sama dengan 20. Maka terbukti dari teorema 8.6 tadi bahwa untuk setiap bilangan bulat positif N, maka jumlah dari pi T untuk semua T yang merupakan pembagi dari N sama dengan N.